Hekaton adalah monster raksasa mengerikan yang memiliki 50 kepala dan 100 tangan. Monster ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tanpa bantuan dari Hekaton, Zeus dan Dewa Olympus tidak akan bisa memenangkan perang melawan Kronos dan para Titan dalam perang Titanomachi. Baiklah mitologer, inilah cerita tentang Hekaton, monster raksasa primordial dari mitologi Yunani. Hai mitologer, apa kabar? Kembali dengan Wahyu di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini dengan subscribe dan selalu mantengin video cerita mitologi di hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. Well, mengikuti hasil polling tentang konten di channel ini karena hasilnya hampir sama antara usulan konten dewa-dewi dan monster, maka saya memutuskan untuk membagi jadwal konten. Kalau hari Selasa saya akan bercerita tentang monster dan makhluk mitologi, lalu di hari Jumat saya akan bercerita tentang dewa-dewi. Tapi masih tetap di mitologi Yunani ya. Setidaknya setelah 100 video tentang mitologi Yunani, baru saya akan bercerita tentang mitologi yang lain. Oke mitologer, kita mulai ceritanya. Nama Hekaton dalam bahasa Yunani kuno berarti makhluk yang memiliki 100 tangan. Hekaton merupakan monster primordial keturunan dari dewa primordial Uranus dan Dewi Gaia. Hekaton digambarkan sebagai manusia raksasa setinggi gunung yang memiliki 50 kepala dan 100 tangan. Setiap kali berjalan, tanah di bawahnya ikutan bergetar dan menimbulkan gempa bumi. Jika dia berjalan di lautan, maka terciptalah gelombang laut yang sangat besar. Tangan-tangan dari Hekaton mampu memegang awan dan kepala-kepalanya bisa membuat angin ribut dan badai. Cerita tentang asal-usul Hekaton jauh lebih lama daripada cerita para dewa Olympus. Hekaton satu angkatan dengan lahirnya Titan Kronos, ayah dari dewa Zeus. Dikisahkan saat dunia masih belum apa-apa, Gaia dewa bumi melahirkan dewa Uranus yang merupakan dewa langit dan bintang. Lalu Dewi Gaia menikahi dewa Uranus dan menghasilkan 12 Titan, 3 Cyclops dan 3 Hekaton. Akan tetapi Uranus tidak terlalu suka dengan Cyclops dan Hekaton. Selain buruk rupa, mereka juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Cyclops bisa membuat badai petir dan Hekaton bisa membuat angin badai. Akhirnya Uranus mengurung Cyclops dan Hekaton di dalam penjara Tartarus yang terletak di dalam perut bumi. Gaia sangat marah dengan tindakan dari Uranus. Akhirnya Gaia menghasut anak-anaknya para Titan untuk menghukum Uranus. Tetapi hanya Kronos yang mempunyai keberanian untuk menghukum Uranus dan membebaskan Cyclops dan Hekaton. Gaia memberikan sabit adamantin ke Kronos sebagai senjata untuk menghukum dan mengebiri Uranus. Dengan strategi jitu, akhirnya Kronos berhasil mengalahkan dan mengebiri Uranus. Akan tetapi Kronos mengkhianati kesepakatan yang dibuat dengan ibunya. Kronos tidak jadi membebaskan Cyclops dan Hekaton karena takut akan kekuatan yang dimiliki Cyclops dan Hekaton. Hal ini membuat Gaia marah. Berdua dengan Uranus, mereka mengutuk Kronos kalau kekuasaannya si Kronos akan digulingkan oleh anaknya sendiri. Waktu pun berlalu dan sampai akhirnya kutukan itu benar-benar terjadi. Walaupun sudah diantisipasi oleh Kronos dengan memakan semua anak yang lahir dari istrinya, tetapi Rhea berhasil mengelabui Kronos dan berhasil membesarkan anak terakhirnya yang bernama Zeus. Setelah Zeus besar, Zeus melakukan kudeta ke ayahnya. Dengan nasihat dari Gaia, Zeus berhasil memuntahkan saudara-saudaranya dari perut Kronos.
dan Zeus harus melepaskan Cyclops dan Hekatoncheire dari Tartarus supaya dia punya aliansi yang kuat untuk mengalahkan Kronos dan Titan. Setelah berhasil dibebaskan dari Tartarus, Cyclops dan Hekatoncheire mengajukan syarat ke Zeus jika ingin mereka menolong Zeus mengalahkan Kronos dan Titan, mereka harus bebas melakukan keonaran di bumi. Sebenarnya Zeus kurang setuju dengan syarat Cyclops dan Hekatoncheire. Tapi karena ingin memenangkan perang dengan para Titan, akhirnya Zeus mengajukan tawaran win-win solution, yaitu dalam setahun Cyclops dan Hekatoncheire hanya boleh melakukan keonaran di bumi selama 1 musim saja. Cyclops dan Hekatoncheire setuju dengan tawaran Zeus. Dengan penuh semangat, Cyclops dan Hekatoncheire maju berperang melawan para Titans. Cyclops membuatkan senjata pamungkas untuk Zeus, Hades, dan Poseidon, sedangkan Hekatoncheire bertempur head to head dengan para Titan. Saat bertempur dengan Titan, Hekatoncheire menghujani Titan dengan batu yang terdapat di gunung, lalu membuat angin badai. Bersama dengan Cyclops, mereka membuat badai petir. Kekuatan dari badai petir ini kemudian digunakan Zeus untuk menguatkan senjata petirnya saat mengalahkan Kronos. Setelah memakan waktu agak lama, akhirnya Cyclops dan Hekatoncheire dan Zeus berhasil memenangkan perang dengan Kronos dan para Titan. Para Titan dimasukkan ke penjara Tartarus dan dijaga oleh Hekatoncheire. Dan sesuai janji, Cyclops dan Hekatoncheire bisa melakukan keonaran selama 1 musim dalam setahun. Musim saat Hekatoncheire dan Cyclops melakukan keonaran dikenal oleh masyarakat Yunani kuno sebagai musim hujan badai. Dalam musim hujan badai ini sering terjadi badai, hujan lebat, dan petir menyambar-nyambar secara terus-menerus. Dan berakhirlah cerita tentang Hekatoncheire dari mitologi Yunani.